Kita lanjutkan. Masih ada. Filosofi yang ke-8. Sekarang arenanya, medannya pendidikan. Ki Hajar punya istilah 3 pusat pendidikan. Ini pusat bukan berarti backingan ya. Sekarang kan istilah pusat itu, ini di backing oleh pusat. Maksudnya 3 sentral pendidikan. Selama ini kalau kita ngomong pendidikan kan arahnya selalu saja sekolah. Iya sekolah, cuma sekolah itu bagian kecilnya. Sentralnya pendidikan itu ada 3. Kalau di Ki Hajar ada keluarga, ada perguruan, ada pergerakan. Keluarga itu pendidikan informal. Kalau perguruan berarti sekolah, itu pendidikan formal. Kemudian pergerakan. Pergerakan itu di tengah masyarakat dalam beraktivitas nyata. Kalau pergerakan itu berarti pendidikan non-formal. Jadi ada 3 ranah pendidikan itu. Ada informal, ada formal, ada non-formal. Dan ini perannya penting semua. Yang pertama keluarga. Keluarga ini penting untuk pendidikan budi pekerti dan unggah-ungguh laku sosial. Ini paling dasar sudah. Kalau di sekolah mungkin hanya diberi teori-teori budi pekerti. Sementara untuk anak ini kan biasanya lebih diberi contoh dan ketemunya lebih banyak di rumah. Maka pendidikan budi pekerti itu dimulai di rumah, tidak nunggu sekolah. Berarti apa? Adik-adik kita, anak-anak kita itu sudah belajar sejak di rumah. Kalau kita tidak secara sengaja ngajari mereka, yang kita lakukan itu yang akan mereka serap jadi pelajaran. Karena sekolah yang paling awal itu ya keluarga. Nanti kalau dilanjutkan lagi paling dasar lagi dalam keluarga ya ibu. Ada yang bilang begitu, tapi ya secara umum tetap di dalam keluarga. Jadi meskipun ibunya sangat baik, kalau di rumah bapaknya misah-misuh terus sama saja anaknya belajar niru misuh dari bapak. Ya tetap semua anggota keluarga di rumah adalah guru bagi anak. Di rumah pendidikan budi pekerti. Kemudian di perguruan, di sekolah. Kalau ini wajar. Disinilah nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi segala wawasan yang dia perlukan untuk hidup dapatnya di sekolah. Yang ketiga pergerakan di tengah masyarakat. Di sini belajar dari pengalaman. Dalam pergerakan, dalam aktivitas bareng di tengah masyarakat, mungkin berorganisasi, mungkin bermasyarakat, itu dia belajar tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana menguasai diri, bagaimana watak yang ideal, dan lain sebagainya dalam hidup bermasyarakat. Jadi belajar di tengah keluarga, belajar di sekolah, belajar di masyarakat. Ini 3 wilayah sentra pendidikan. Berarti apa? Kalau mau membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, harus memperhatikan 3 wilayah ini. Kok ada Pak sekarang anak-anak yang masih SMP berani begal, berani kelitih.
Dari mana kemampuan, wawasan, cara pandang, tindakan itu muncul dalam dirinya? Yang ngeceknya di 3 wilayah ini. Keluarganya bagaimana? Sekolahnya mengajarkan apa? Masyarakatnya memperlihatkan apa yang dia tiru dalam pengalamannya. Nanti solusinya ya dari 3 itu. Keluarga harus dibenahi seperti apa? Kurikulum harus diubah bagaimana? Tata hidup, tata masyarakat harus diatur ulang seperti apa? Ini kalau ingin lebih utuh menggarap anak-anak. Karena wilayah kerjanya 3 ini. Ya mungkin selama ini fokusnya lebih banyak di sekolah. Ya memang sekolah salah satu bagian yang vital. Tapi kadang di sekolah diajari apa, nanti pulang ke masyarakat, di tengah masyarakatnya kayak gimana. Di rumah orang tuanya kayak gimana, itu biasanya lebih berpengaruh. Atau orang tuanya tidak peduli, masyarakatnya tidak ambil peduli. Yang penting anakku sekolah, ya wis, misalnya prinsipnya hanya itu saja ya. Kadang-kadang kita kecolongan, kemudian kaget. Ini loh masih SD kok sudah bisa begitu misalnya. Masih SMP kok sudah berani itu. Nah, ini pentingnya kita lihat 3 ranah ini. Ini akarnya. Baik, inilah Tripusat, Trisentral Pendidikan. Kita lanjutkan lagi, ini yang ke-8. Yang ke-9, ini hubungannya dengan prosesnya pendidikan. Ki Hajar punya istilah trikon. Saya agak cepat ya. Kalau yang bagian trikon ini sudah dulu di Ki Hajar yang awal. Pendidikan itu harus kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu itu ya harus ada blueprintnya, dilakukan secara terus-menerus berlanjut. Kita rancang secara utuh, tahap demi tahapnya untuk mencetak generasi yang luar biasa. Ini namanya kontinu. Jangan gonta-ganti blueprint terus. Nanti baru jalan ganti aturan, baru jalan ganti aturan. Tidak jadi terbentuk-bentuk nanti. Jadi prinsip pertama kontinu. Insya Allah semua konsep baik lah. Konsep-konsep kurikulum, konsep-konsep pendidikan itu kan antara yang baik dan yang baik. Tinggal kita pilih yang paling cocok, paling relevan saja untuk kita. Yang kedua, konsentris. Konsentris itu harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kita. Jadi nilai kebangsaan, nilai kebudayaan itu namanya konsentris. Ini hubungannya dengan tadi, jangan sampai pendidikan itu lepas dari konteks hidup yang dididik. Yang ketiga, konvergen. Konvergen itu harus dikembangkan sedemikian rupa agar kita tidak ketinggalan, setara dengan kualitas pendidikan yang lain, termasuk dengan negara-negara maju. Ini namanya konvergen. Cuma selain konvergen harus kontinu dan juga konsentris. Mungkin selama ini yang banyak jadi perhatian aspek konvergennya. Kita harus maju, kita harus setara, kita harus tanding dengan negara barat dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai berpikir kontinuitasnya, rencana jangka panjangnya. Kalau memang menginginkan misalnya 2045 memang lahir Indonesia emas, ada tahapan sampai 2045 dari dunia pendidikannya seperti apa.
Kemudian konsentris, sisi-sisi kebudayaan, nilai-nilai kebangsaan yang harus kita tanamkan dalam generasi muda. Jangan sampai mereka tidak paham identitasnya sendiri. Baik, jadi ini tentang proses kelembagaannya. Ada filosofi kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang ke-10, ini ciri kedua tadi, kodrat pendidikan anak. Nah, kalau tadi ada yang tanya kodrat, yang dimaksud kodrat itu seperti apa sih Pak? Ya pendidikan sesuai kodratnya anak. Nanti Ki Hajar membagi 3. Masa kanak-kanak, masa pertumbuhan pikiran dan jiwanya, dan masa pembentukan budi pekerti dan kesadaran sosial. Masa kanak-kanak itu 1-7 tahun. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7-14. Terbentuknya budi pekerti kesadaran sosial 14-21. Kelihatannya yang ngaji malam hari ini banyak yang sudah telat. Banyak yang di atas 21 ini. Pak, saya sudah 21 lebih tapi kok belum terbentuk Pak. Ya sekarang kamu mulai lagi dari 0 saja. Seperti ini kayak masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu kinder periode. Kinder artinya anak ya, bahasa Belanda. Kinder periode itu masa kanak-kanak. Model pendidikannya yang cocok istilahnya wiraga, berhubungan dengan aktivitas fisik lebih banyak. Cara mendidiknya diberi contoh, dibiasakan. Jadi ini untuk anak-anak 1-7 tahun. Dari PAUD sampai mau masuk SD. Ini sebaiknya mereka diberi contoh-contoh, jangan diceramai yang ruwet-ruwet, tidak ngangkat. Jangan diberi materi ngaji filsafat, tidak nyambung. Jadi beri contoh saja, dibiasakan. Ini kelihatannya simpel, tapi justru terbangunnya watak dan karakter diawali dari sini. Karena kesan masa kecil itu biasanya membekas. Yang kedua, umur 7 tahun sampai 14 tahun. Intellectually periode. Ini periode intelektual, akalnya mulai jalan. Model mendidiknya Wiromo. Ini sebenarnya istilah-istilah dari pendidikan tari. Wiromo itu pemahaman tentang irama, ritme, dinamika hidup. Kalau bahasa yang lain tadi ya sunnatullah. Nah, di usia ini memang lebih efektifnya diajar, diberitahu, dijelaskan, diceramahi, tidak masalah. Jadi Wiromo itu kita jelaskan dia sains itu kan isinya hukum alam sunnatullah. Di usia ini saatnya dia memahami ritme hidup, kemudian bergerak secara selaras. Jadi di sini kita ajar ketertiban. Kita ajarkan bagaimana hidup yang disiplin. Nah, ini level 2. Anak-anak mungkin SD sampai awal SMP mungkin kalau sekarang ya. Puncaknya ini mungkin era-era SMA sampai kuliah. Ini era terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Socially period. Ini disinilah dibangun wiroso. Wiroso itu bagaimana dia menghayati hidupnya.
Ini yang aspek ngeroso tadi. Bagaimana dia mulai mampu memaknai bergaul dengan orang lain. Bagaimana budi pekertinya terbentuk, wataknya terbentuk. Yang tadi kita sebut empatik, nuranik, dan lain sebagainya, dibangunnya di fase ini. Kalau fase-fase sebelumnya agak sulit. Jadi mungkin nalarnya belum tumbuh, tapi di fase ini sudah. Tidak sekedar harus diajari, tapi dia mulai mengalami banyak hal dalam hidup. Dia mulai menghayati dan menyimpulkan. Di usia-usia kalian sekarang itu kan kalian sudah mulai, oh ini bagus, ini jelek, saya cocok dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Itu kan usia-usia kalian ini. Mulai berlatih wiroso, wirogo, wiromo, wiroso. Ini 3 basic, 3 dasar kodrat pendidikan yang harus kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba disuruh ngajar, perhatikan usianya. Kalau itu mungkin awal-awal PAUD, TK, ya masih wirogo. Mereka lebih menangkap kalau ada contoh konkretnya, diminta niru ini, niru itu, lebih gampang. Mulai bisa diceramahi, diberi materi, itu usia-usia 7-14. Mulai bisa dilepaskan untuk berinisiatif, untuk kreatif, menghayati makna hidup. Kita tinggal mengawasi itu di yang ketiga ini, wiroso. 3 inilah nanti yang jadi inspirasi untuk kita membaca ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Anak-anak di usia paling awal itu mungkin lebih butuh ing ngarsa sumtulodo. Kita tunjukkan dan mereka meniru. Di usia pertengahan, ing madya mangun karsa, kita bikin kreativitas sebanyak mungkin untuk menambah wawasannya. Yang ketiga, kalau mereka sudah cukup wawasannya, sudah bisa menghadapi hidup secara mandiri, kita mundur. Tutwuri handayani, kita awasi sambil kita berdayakan dari belakang. Jadi inilah kodrat pendidikannya anak. Lanjut. Ini quotes-nya Ki Hajar ini agak nyelekit. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar. Ini jangan kamu kirimkan ke guru atau dosenmu ya. Nanti nilaimu jelek terus kamu WA dosenmu, Pak, tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru yang tidak tahu cara ngajar. Ini untuk kalian yang guru, bukan untuk yang murid ya. Biar gurunya introspeksi, biar tahu dia harus cari cara mengajar yang tepat, sesuai usia, sesuai minat bakat, potensi anak didiknya. Biar tidak egois mikir kenyamanannya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang menarik. Beliau, ini saya baca sekilas saja ya. Ini dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi tentang bahasa dan kebangsaan. Beliau mengkritisi kegemaran yang berlebihan terhadap bahasa asing. Kata beliau, dan sesungguhnya bahasa sebagai alat pengajaran tiada kecil pengaruhnya terhadap pendidikan. Anak yang sejak kecil selalu dibiasakan pada bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri, ia akan kehilangan hubungan batin
dengan orang tuanya sendiri. Dan kelak di kemudian hari, ia juga akan terasing perasaannya terhadap bangsanya sendiri. Bukti tidak perlu jauh-jauh dicari. Kalau ada anak muda yang lalu sombong, sampai berani melukai perasaan orang tuanya maupun bangsanya, itulah buah pengajaran dan pendidikan yang tidak berdasarkan kebangsaan. Mereka tiada lagi menjadi anak bangsa kita. Pun ia tidak bisa dapat sifat-sifatnya bangsa asing yang tulen. Dia lepas dari identitas kebangsaannya, tapi juga tidak selevel dengan bangsa asing yang dia idolakan. Dia cuma kopinya asing. Dan inilah hal yang sangat tidak natural, tidak wajar. Pendidikan kita harus dan hendak memberi perasaan penuh terhadap kebangsaan. Jadi ini kritiknya beliau ya, iya bahasa asing penting, kita gunakan, kita butuhkan, tapi bahasa kita sendiri sifatnya vital untuk membangun identitas. Yang lain tambahan, yang primer harus bahasa kita sendiri. Ini maunya Ki Hajar. Karena kalau anak-anak kita bisanya bahasa asing saja, dia tidak akan connect dengan kita, tidak akan nyambung dengan kita. Ketika tidak connect dan tidak nyambung, sentuhan kebangsaannya juga minimal. Sulit minta anak-anak seperti ini untuk cinta tanah air secara mendalam dalam tanda petik. Maka kalau masih kecil, masih anak-anak, pengantarnya bahasa Indonesia lah, kata Ki Hajar. Bahasa kita sendiri. Ini dalam rangka kebangsaan. Silahkan nanti teman-teman diskusikan ya ini apa ya begitu. Apa tidak asing saja, apa tidak, ayo monggo. Nanti teman-teman diskusi, ini pendapatnya Ki Hajar. Yang kedua, beliau juga punya pendapat bahwa pendidikan itu yang paling efektif itu sistem asrama. Mirip seperti pondok pesantren, kata beliau, mulai zaman dulu hingga sekarang kita punya rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan. Yaitu kalau sekarang pondok pesantren, atau zaman kabudan dinamakan pawiyatan atau asram. Zaman sebelumnya agama Buddha. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama, yaitu rumahnya Kiai Guru atau Ki Hajar yang dipakai buat pondokan santri-santri. Kalau zaman dulu cantrik-cantrik namanya. Dan dibuat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid setiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendirinya selalu berhubungan dengan pendidikan. Karena setiap detik, setiap menitnya bisa belajar langsung dari gurunya, bisa meniru langsung, meneladani langsung kebiasaan-kebiasaan gurunya. Ini yang menurut Ki Hajar lebih efektif. Oke ya, kalau ada waktu kalian boleh mendiskusikan apa ya pendidikan model seperti ini yang paling efektif. Ini PR-PR buat kalian, karena sekarang kan mungkin sudah banyak teori-teori pendidikan yang baru. Terus, keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar, apa sih finalnya pendidikan? Finalnya pendidikan itu hidup yang merdeka.
dengan definisi merdeka yang kita jelaskan di awal tadi ya. Orang merdeka itu apa sih? Ini istilah-istilah bahasa Jawa ya. Semoga teman-teman yang tidak Jawa tidak roaming. Saya bacakan sekaligus terjemahannya. Orang merdeka itu tetap, mantep, antep. Tetap itu punya pendirian, mantep itu teguh pendirian, antep itu dalam, berkualitas. Ini kalau dalam bahasa Jawa, tetap itu stabil, mantep itu berat, antep itu tambah berat. Jadi tambah berkualitas, tambah berkualitas. Orang merdeka itu hidupnya tambah mantep, tambah antep, tambah tetap. Kok masih bingung, masih goyang, masih tidak jelas, itu biasanya ya belum merdeka. Masih terikat macam-macam. Jadi teman-teman boleh mengklaim diri saya merdeka Pak, saya bebas Pak. Coba dicek, apakah tetap, apakah mantep, apakah antep. Yang kedua, ngandel, kendel, kandel, bandel. Bandel bukan nakal ya. Ngandel itu percaya, punya prinsip, tidak mudah diombang-ambing. Kendel itu berani. Jadi karena dia punya prinsip, maka dia siap menanggung apapun resikonya demi prinsip yang dia percaya. Kemudian kandel. Kandel itu tebal, berarti ilmunya luas, dalam. Jadi selalu belajar, lama-lama pinter, tambah lama tambah kandel, tambah kandel. Dan bandel. Bandel itu tahan uji. Tidak mudah terdistraksi, tidak musah goyang, tidak musah goncang ada peristiwa apapun. Kemudian ada, kalau ini istilah dari gamelan. Jadi gamelan Jawa, neng, ning, nong, nang. Neng itu meneng, ning itu wening, nung itu hanung, dan nang itu menang. Neng itu menang. Orang merdeka itu tentram lahir batin. Juga ning, wening. Wening itu artinya bening, jernih pikirannya, bisa membedakan mana salah, mana benar. Kemudian nung. Nung itu hanung. Dia kokoh lahir batin, kuat sentosa. Karena dia jernih, tentram, maka dia kokoh hidupnya. Kalau sudah ning, neng, ning, nung, puncaknya pasti nang. Nang itu menang atau wenang. Dia akan mendapatkan haknya, mendapatkan posisinya, mendapatkan kemuliaannya. Jadi ini puncaknya pendidikan, melahirkan banyak manusia merdeka, yaitu manusia-manusia yang tetap, mantep, antep, ngandel, kendel, kandel, dan bandel, yang meneng, wening, hanung, dan menang akhirnya. Ini nanti kalian perdalam istilah-istilah ini. Ini khas Jawa, tapi sifatnya dalam. Terus kalau ini saya tidak menjelaskan, dulu di ngaji sebelumnya sudah panjang lebar tentang ing ngarsa sun tulodo tadi, terus ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ini bagaimana kita sadar posisi sebagai guru. Ini namanya patrap guru, perilakunya guru. Kalau pas kita di depan, ya kita jadi teladan yang bisa memberi contoh.
Kalau posisi kita di tengah, kita harus dekat dengan mereka, kita sedang akrab dengan mereka, kita dituntut untuk kreatif, mangun karso. Kita melahirkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas peserta didik murid-murid kita. Kalau murid-murid kita sudah kualitasnya mencukupi, ya kita sudah mulai bisa tutwuri handayani. Ini sudah banyak dijelaskan, tapi sebenarnya intinya adalah teman-teman, apalagi yang posisinya guru, harus paham benar kapan saya harus pakai filosofi ing ngarsa sumtulodo, kapan saya harus ing madya mangun karso, kapan harus tutwuri handayani. Kalau waktunya tutwuri handayani kok kita ing madya mangun karso, ya kita akan merusak potensi bakat murid-murid kita. Kalau waktunya ing madya mangun karso kok kita malah ing ngarsa sumtulodo, jangan kecewa kalau ndak ada yang melihat kita cuek sama kita. Kita ndak jadi perhatian. Kalau waktunya ing ngarsa sumtulodo kok kita malah tutwuri handayani, muridnya bubar. Harusnya memberi teladan, kita malah diam saja di belakang. Jadi ini perlu kecerdasan kita untuk membaca posisi-posisi sebagai guru, baik saat berperan sebagai pengajar maupun pendidik maupun pembimbing atau pembina. Ini posisi-posisi guru. Baik, teman-teman, seperti saya bilang tadi ya, karena ini sesi terakhir untuk bulan ini, saya akan melakukan highlight. Karena biar teman-teman tidak tanya, Pak, 1 bulan ini terus kesimpulannya apa pendidikan ideal untuk anak-anak itu. Saya ambil beberapa quote saja, ini dari banyak filosof yang menggambarkan ini sebenarnya filsafat pendidikan anak, usulan dari dunia filsafat. Termasuk tokoh-tokoh yang kita bahas kemarin. Yang pertama saya awali dari yang paling tua ya, Socrates. Kata beliau, pendidikan itu menyalakan pelita, bukan mengisi bejana. Kalau istilahnya Sunan Kalijaga, urip iku uruk. Hidup itu menyala. Jadi kita ini tinggal dinyalakan. Dilatih berpikir, dilatih bernalar, maka akan menyala dia. Akan menemukan kebenarannya sendiri. Jadi yang lebih penting tugasnya pendidik itu menyalakan murid-muridnya. Kalau dia sudah menyala, maka dia akan belajar sendiri, melihat kiri kanannya, nambah wawasan sendiri. Bukan mengisi bejana. Kalau mengisi bejana itu ya kayak piring, kayak mangkok kamu isi sesuatu. Iya kalau cocok, kalau tidak cocok dengan muridmu, biarlah dia mencari kebenarannya sendiri. Toh sekarang dia sudah menyala. Ini pesannya Socrates. Yang kedua pesannya Plato. Kata dia, jangan menyuruh anak belajar dengan paksaan dan kekerasan, tetapi arahkan mereka untuk belajar dengan sesuatu yang menarik pikiran mereka, sehingga engkau dapat mengetahui secara akurat dan memahami lebih baik kejeniusan setiap anak. Sekarang kan banyak kita mengeluh saja, marah-marah saja pada anak-anak kita. Karena mungkin hidup mereka banyak tertarik oleh hal-hal yang kita tidak tertarik atau yang menurut kita negatif. Kata Plato sebaliknya, ayo kita ajari mereka dengan media yang menarik perhatian mereka. Pak, anak saya itu Pak nonton TikTok terus, ya sudah,
Ayo diajari dia lewat jalur TikTok. Anak saya itu main game, terus ya sudah, ahli praktisi pendidikan yang pinter bikin game, bikinlah game yang membuat anak-anak belajar. Itu maunya Plato. Tapi Pak, biasanya game-game yang dibuat ahli pendidikan itu tidak menarik ya Pak. Iya, ya dibikin yang menarik, nanti kolaborasi lagi biar gamenya menarik. Adik-adik kita, anak-anak kita, entah dengan cara yang bagaimana. Itu dari Plato. Tambah satu lagi muridnya Aristoteles, ini guru murid ya. Akhir bulan ini pesan tentang filosofi pendidikan anak. Kata Aristoteles, pendidikan yang hanya mendidik otak tanpa mendidik hati tidak pantas disebut pendidikan. Pendidikan itu ya akal budi, ya hati nurani. Harus lengkap dua-duanya karena manusia juga paket lengkap. Saya lanjutkan lagi, masih ada beberapa nanti terakhir tokoh-tokoh kita. Kalau ini C.S. Lewis, penulis. Kata beliau, pendidikan tanpa nilai kemanusiaan tampaknya hanya membentuk manusia jadi setan tapi pinter. Jadi ia mendidik ilmu pengetahuan, tapi jangan lupakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau tidak, yang lahir adalah setan-setan yang pinter. Kita belakangan kadang kaget, kadang kecewa, putus asa, kok ada manusia sejahat itu, kok ada manusia seitunya. Setannya sampai putus asa, kehilangan pekerjaan. Ya, karena apa? Sistem pendidikannya mungkin ada yang meleset, sehingga banyak lahir setan yang pinter-pinter. Alasannya banyak, padahal jelas salah, jelas dosa, jelas merusak, tapi ya bisa saja bikin alasan. Itu cirinya setan yang pinter. Ada lagi Margaret Mead, antropolog. Kata dia, anak-anak harus diajari bagaimana caranya berpikir, bukan apa yang harus difikirkan. Cara mikir yang benar saja. Kalau sekedar apa yang harus dipikirkan, mereka bisa sendiri. Mereka bisa nyari sendiri. Tapi kalau mereka tidak bisa berpikir, ya nanti seperti hari ini banyak yang tertipu oleh hoax, banyak yang ikut arus saja, banyak karena tidak bisa kritis, tidak bisa berpikir. Fokus pada ajari mereka cara berpikir. Kalau apa yang harus difikirkan banyak, sekarang mahasiswa banyak yang overthinking. Itu kan yang dipikir banyak, dia buntu, tidak bisa mikirnya, jadi ruwet, jadi overthinking. Ada Jim Henson, kata dia, anak-anak tidak mengingat apa yang Anda coba ajarkan ke mereka, mereka mengingat siapa diri Anda. Boleh dicek, kalian ingat gurumu tapi kan tidak ingat apa yang beliau ajarkan. Wah, guru saya dulu kalau ngajar lucu loh, kalau Pak ini kejam loh. Jadi yang diingat gurunya, bukan pelajarannya. Berarti apa? Jadilah teladan yang baik, akan lebih diingat oleh mereka. Karena pelajaran dari buku, dari ceramah cenderung dilupakan. Ngaji filsafat sekian ratus sesi, itu mungkin yang kalian ingat Pak Faiz kalau datang muter ke sana, duduknya begitu, itu yang tergambar di sini terekam. Materinya apa? Lupa. Jadi maka untuk murid-murid, adik-adik, beri teladan yang baik. Nah, kalau ini inti dari tokoh-tokoh kita kemarin ya. Minggu pertama kita belajar dari Maria Montessori. Kata beliau, tujuan pendidikan anak usia dini harusnya mengaktifkan keinginan alami anak itu sendiri untuk belajar. Menghidupkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Itu kuncinya pendidikan anak. Kalau kata Tagore beda lagi. Kata Tagore, pendidikan yang tertinggi tidak sekedar memberi informasi, tapi membuat hidup yang selaras
dengan alam semesta, dengan semua keberadaan. Itu intinya kemarin Rabindranath Tagore, makanya beliau menginisiasi sekolah alam. Minggu kemarin kita dibantu oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan tentang pendidikan agama. Kata beliau, kebiasaan religius dan kesadaran akan Allah yang mendasari pikiran dan perilaku anak akan menjadi benteng baginya dan menjauhkannya dari sifat jelek, tindakan negatif, dan kebiasaan yang merusak. Ini gunanya pendidikan agama. Terakhir, ya Ki Hajar malam hari ini quote yang paling terkenal dari beliau. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Maka semoga anak-anak kita, adik-adik kita ketemu orang-orang yang memberikan pelajaran positif dan baik untuk mereka, baik langsung maupun tidak langsung. Karena mereka belajar dari orang-orang di sekelilingnya, baik di rumah maupun di luar rumah. Sadar atau tidak, kalau istilahnya Montessori kemarin, absorbent mind, pikiran yang menyerap. Maka perilaku dan kelakuan adik-adik kita, anak-anak kita, bisa kita lacak dari lingkungan dan rumahnya. Karena setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Baik ya teman-teman, itu menurut saya highlight-nya, khulasohnya, materi-materi tentang filosofi pendidikan anak. Tentu saja yang kita bahas 1 bulan ini sifatnya masih kuliah. Kuliah itu asumsi-asumsi umumnya. Detail praktek di lapangannya ya nanti harus kita rumuskan lagi. Paling tidak kita sekarang tahu nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita tegakkan saat kita mendidik adik-adik dan anak-anak kita demi generasi dan kemanusiaan di masa depan.